masjid, ya, yaitu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tentu saja ini merupakan satu bangunan yang fenomenal karena para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini tentunya kita senantiasa mengucapkan terima kasih dan tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan lagi kekuatan baik secara lahir maupun secara batin, sehingga dengan demikian kita lagi menyempatkan waktu dan senantiasa menonton salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan manis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saja channel YouTube kita ini selalu berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi, sehingga tentunya komunikasi itu menjalar sampai mendunia, hampir tidak ada batas-batasnya lagi. Seluruh di penjuru dunia ini tentu saja dimaknai sebagai satu fenomena-fenomena komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, tentunya pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana komunikasi ya yang dilakukan di dalam ziarah. Ya, tentu saja ziarah ke tempat-tempat yang dianggap punya sejarah-sejarah atau nilai-nilai religius tertentu. Baik pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya lagi berada di kota Madinah. Tentunya sempat mengunjungi salah satu tempat ziarah, yaitu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kenapa masjid ini dikatakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Karena pemirsa sekalian, disinilah dulu tempatnya atau rumahnya atau kediamannya sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya kediaman seperti ini di tempat ini, dan kemudian tentunya beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Makanya supaya selalu dapat dikenal ya, oleh umat Nabi Muhammad SAW, makanya kediaman Rasulullah ini kemudian dibangun menjadi satu masjid, ya, yaitu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tentu saja ini merupakan satu bangunan yang fenomenal karena salah satu sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang tentunya beliau sangat akrab dengan Rasulullah, dan kemudian beliau tentunya dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, supaya menjadi satu kenangan, menjadi satu memori, satu hal yang harus selalu dikenal, maka pada saat beliau wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Muhammad SAW, maka kediaman beliau lah inilah dibangun sebuah masjid, walaupun tentunya sangat sederhana, tapi tentunya nilai-nilai religiusnya ini harus dikenal tentu sepanjang masa, karena termasuk beliaulah adalah sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa berjuang mendampingi Rasulullah, termasuk tentunya di medan perang. Ya, sehingga dengan demikian maka dibangunlah masjid ini untuk mengenang daripada salah satu sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal sekian lama, tapi tentunya untuk mengenangnya maka dibangunlah satu masjid yang sangat sederhana ini sebagai satu simbol bahwa sahabat Rasulullah yang terdekat juga adalah Abu Bakar As-Siddiq, pernah hidup di sini, pernah berada di sini, dan pernah punya rumah di tempat ini. Baik para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang bermanfaat ketika kita melaksanakan umroh
dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita singgah di Madinah tentunya, melakukan ziarah beberapa hari, dan tentunya harus disempatkan waktu untuk mampir di tempat ini, karena tempat ini adalah satu nuansa-nuansa bangunan-bangunan yang sifatnya fenomenal, yang tentunya syarat dengan nilai-nilai religius untuk mengenang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baik para pemirsa sekalian, inilah salah satu masjid yang dibangun yang namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya, masjid ini dibangun sebagai simbol untuk menang jasa-jasa salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau tentunya berinteraksi dengan Rasulullah hampir setiap waktunya, dan beliaulah tinggal di kediaman ini. Disinilah kediaman Abu Bakar As-Siddiq hingga menghembuskan napas yang terakhir. Kemudian tentunya untuk mengenang daripada sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, maka kediamannya inilah, tempatnya inilah beliau semasa hidup, dibangunlah menjadi sebuah masjid. Dan para pengunjung, para peziarah yang tentunya melaksanakan ibadah haji dan umrah biasanya mampir ke tempat ini, biasanya menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini, melakukan ziarah, melihat daripada masa-masa sahabat Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baik para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tentu walaupun kita belum berkunjung ke kota Madinah, tetapi secara langsung kita sudah melihat bersama bagaimana salah satu tempat ziarah para jamaah sekalian dari seluruh penjuru dunia datang di sini yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh, kemudian selalu menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini untuk mengenang daripada sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya laporkan dari kota Madinah. Mudah-mudahan ini merupakan satu informasi yang bermanfaat kepada kita sekalian, dan tentunya kita berharap semua mudah-mudahan satu waktu Allah memberikan rezeki kita bisa berkunjung ke tempat ini untuk menyaksikan daripada bangunan-bangunan yang fenomenal ini. Baik para hadirin sekalian, sebelum saya tutup informasi ini, sebelum saya selesai melaporkan, maka juga saya menyampaikan bahwa di samping Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini juga terdapat salah satu masjid, yaitu Masjid Al-Musalla Al-Gamama. Masjid Al-Musalla Al-Gamama ini dia berada di sekitar 20 meter hingga 30 meter dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Disinilah juga Rasulullah pernah melakukan salat Id bersama dengan para jamaahnya, dan kemudian Rasulullah menjadi khatib pada saat itu. Apa yang terjadi kaum muslimin yang berbahagia, pada saat Rasulullah menjadi khatib di masjid ini, di luar masjid ini, di lapangan ini, maka awan itu ikut melindungi Rasulullah sehingga Rasulullah tidak merasa kepanasan. Namun pada saat khutbah dibacakan, ya, salah satu sumber ustaz kita menyampaikan bahwa pada saat khutbah dibacakan ada salah satu jamaah merasa mengeluh sedikit akibat karena kepanasan di lapangan mendengar khutbah Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah mendoakan pula jamaahnya supaya dinaungi oleh awan itu. Apa yang terjadi kaum muslimin yang berbahagia? Jika Rasulullah berdoa, sudah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian
awan ikut menaungi para jamaah Rasulullah ketika membacakan khutbah, maka peristiwa itulah disebutlah Al-Ghamamah. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, inilah laporan Mr. Koronis dari Kota Madinah. Baik para hadirin sekalian dimanapun berada, terima kasih Anda sudah bergabung menonton channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, demikian laporan Mr. Koronis dari Kota Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.